Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali bahwa PDIP sudah tutup pintu bagi Ganjar Pranowo jadi capres. Benarkah seperti itu? Ini banyak sekali yang menjadi spekulasi begitu kan. Bahkan ini kader dilarang dukung Muslim RB. PDIP sudah tutup pintu bagi Ganjar Pranowo jadi capres. Apakah masuk ke KIB nantinya? Inilah masih bingung begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Kader dilarang dukung Muslim RB, PDIP sudah tutup pintu bagi Ganjar Pranowo jadi capres. Benarkah seperti itu? Inilah komentar-komentar netizen. Nasdem siap tampung, Anies Ganjar insya Allah menang satu putaran. Jadi Gubernur DKI Jakarta dulu nih bau-baunya ini. Nggak begitu juga lah, politik itu dinamis. Apalagi di PDIP keputusan ada di Ibu Mega. Selama Ibu Mega belum ngomong, semua bisa berubah. Jangan biarkan pecinta ini untuk maju, rusak generasi di negeri ini. Setuju, dorong Bu Puan, selamatkan partai ini. Sinetron ngibul yang tak berujung. Itu jatahnya Puan, silahkan Ganjar dan pendukung cari parpol lain, sepertinya berat, siap-siaplah nangis darah. PDIP bijak kalau itu dukung Ganjar, karena memang tidak ada kemampuan sama sekali ini. Nggak seru nih kalau nggak ada Ganjar. Petugas partai nebeng nama ini. Ku tak percaya semua itu hanya drama. Mungkin Mega capek mengusung petugas partai jilid 2, mending anak saya. Bisa jadi seperti itu karena tiket itu kesempatan emas kepada Ibu Mega untuk diberikan kepada Mbak Puan begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Saya menganalisa dari dulu bahwa tiket itu harus diberikan Puan. Inilah kesempatan. Mau kalah mau menang, yang penting ini calon presiden dulu untuk menyeimbangi di satu sisi partai penguasa ya, di satu sisi harus berani melakukan sikap itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Yang ngomong siapa iki? Kalau Pacul dianggap nol, terkecuali Simbo ini. Hehe, drama mulu. Kebo gak guna selain bikin susah ini. Siasakan ruang tidak kepercayaan kepada positif by Sudirman Said ini. Waduh, hancur udah. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Tetap sisakan ruang ketidakpastian dalam pernyataan politisi ini. Bodoh amat, cakar-cakaran aja lo pada ini. Lagian buat apa juga ngusung calon enggak punya prestasi. Iya betul sih, prestasinya apa sebenarnya Pak Ganjar ini kan harus menunjukkan prestasinya apa begitu. Kira-kira seperti itu gitu. Wah, bakal ada partai yang dibeli triliunan ini. Udah habislah kah Ruhut Sitompul pusing, tante ini banyak sekali ya berspekulasi di masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak begitu. Artinya Mbak Benteng dan PDIP tentang terbuka opung CS Neolib pendukung utama Ganjar penerus Jokowi. Benarkah seperti itu? Inilah apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya. Inilah bagian dari demokrasi. Kira-kira seperti itu, harus menghormati satu sama lain sebagai anak bangsa. Karena lebih bagus di gubernur daripada jadi presiden. Yakin kan yang didukung Taipan Sinjar bukan si Puan. Emang PDIP dan siapa? Ini banyak sekali. Mungkin misalnya mengusung Ganjar itu belum tentu menang karena ada 3 calon kuat. Kalau dulu Jokowi lawannya cuma 1 dan kemungkinan menang bisa ditebak. Untuk kali ini ragu, makanya mending Puan sekalian kalah pun tidak membuat penyesalan. Mau aja dihebong ini. Tapi dia didukung oligarki. Dari mana dana para relawannya yang sering bikin acara sendiri di luar PDIP? Waduh kok gitu, rambut beliau kan putih, cocok dengan kriteria pemimpin yang pemikiran rakyat. Ya begitulah, begitu kan politik, bisa cair bisa tidak begitu. Inilah momennya Ibu Mega untuk mempromosikan Mbak Puan terlepas menang atau kalah, karena untuk 2029 situasi sudah jauh berubah. Belum tentu partai akan tetap jaya. Betul, saya yakin dan saya yakin-yakinnya apa yang dilakukan ini yang ditulis oleh Ardi ini, saya yakin seperti itu begitu kan. Ini kesempatan emas kepada Mbak Puan, mau kalah mau menang silahkan maju begitu, yang penting bersama partai tetap eksis. Kira-kira seperti itu. Kalau dia mengusung orang lain, sama halnya partai PDIP itu tidak membesarkan anaknya begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ganjaris sudah mati-matian ngehoak tentang Anies, endingnya Ganjar dilepehi oleh PDIP. Bisa jadi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya dari kutip dari Gelora, kader dilarang dukung. Muslim Arbi PDIP sudah tutup pintu bagi Ganjar Pranowo jadi capres. Benarkah seperti itu? PDIP Perjuangan dianggap sudah menutup pintu untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres. Hal ini sebagaimana pernyataan Bambang Pacul Wuryanto yang dianggap menyampaikan suara resmi dari partai berlogo banteng hitam moncong putih itu. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan pernyataan Bambang Pacul yang melarang kader PDIP Perjuangan mendukung Ganjar menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu sulit mendapatkan tiket capres dari PDIP. Artinya PDIP berjuang sudah tutup pintu bagi Ganjar sebagai capres, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL Minggu 18 Desember 2022. Sebagai ketua Bapilu PDI Perjuangan, kata Muslim, suara Bambang nampak sebagai suara dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Jadi Ganjar sudah closet sebagai capres dari PDIP. Jadi jika Ganjar mau nyapres, ya harus ambil sikap apakah akan keluar dari PDIP atau cari partai lain yang mau dukung sebagai capres untuk didapatkan tiket ke Pilpres 2024 pungkasnya. Tetapi menurut saya pribadi, ya peran Pak Ganjar juga ada memberikan kontribusi kepada partai begitu. Tetapi di satu sisi, ya kalau Pak PDIP mengambil Pak Ganjar, sama halnya ini membesarkan Pak Ganjar daripada anaknya begitu kan. Jadi mau kalah mau menang seharusnya Mbak Puan harus bertarung di situ demi harkat dan martabat seorang kader atau partai PDIP untuk tetap eksis begitu kan. Dia kalau diberikan kepada Pak Ganjar sudah sepenuhnya Pak Ganjar 10 tahun sudah diberikan begitu. Sudah saatnya Pak Ganjar berterima kasih begitu kan. Dan Pak Ganjar harus menjadi tim sukses dari Puan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi kalau Pak Ganjar ingin ngebut juga untuk menjadi calon presiden di 2024, ya harus gabung ke KIB begitu kan. Tetapi menjadi wakil karena Pak Ganjar di KIB itu adalah Pak Airlangga yang menjadi capresnya begitu kan. Tetapi kalau dia mau begitu, kalau TPT tidak mau, ya tidak menjadi salah karena inilah politik begitu. Kita menghargai satu sama lain. Apalagi nanti digabung menjadi Anies Baswedan menjadi wakilnya Anies Baswedan, bisa jadi seperti itu begitu kan, karena inilah politik begitu. Tetapi perlu diingat, ini adalah politik, bisa cair bisa tidak. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Ya buktikan aja nanti begitu kan. Saya kira inilah politik sangat luar biasa ya. Tidak perlu kita percaya terhadap satu sama lain, tetapi yang perlu dipercaya nanti ketika detik-detik akhir pendaftaran itu baru kita mulai siapa yang menjadi calon capresnya ini. Mari kita bersama-sama bahwa Anies tetap punya tiket, insya Allah punya tiket asalkan PKS dan Demokrat bergabung kepada Partai Nasdem begitu kan. Kira-kira seperti itu. Saya rasa bahwa pertarungan ini kalau Pak Ganjar tidak ikut di Pilpres 2024, pertarungannya adalah Anies Baswedan, Puan Maharani, Pak Airlangga, atau dengan 4 calon begitu, Pak Prabowo begitu. Ini yang sangat luar biasa. Siapa yang akan menang? Anies tetap menang kalau melihat di situ begitu. Asalkan bukan 2 calon. Nah, asalkan bukan 2 calon ya. Kalau 4 calon, insya Allah Anies menang begitu kan. 1 putaran, 2 putaran inilah yang kemudian menjadi penentu siapa yang akan menang. Ya tentu Anies Baswedan juga begitu, karena lawan-lawannya itu begitu. Ya kalau Ganjar tidak masuk di situ, ya mungkin 100% mungkin Anies Baswedan bisa menang telak. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.